Ramadan udah datang lagi nih. Tapi kita pernah nanya nggak sih, sebenarnya buat apa kita puasa? Dalam paparan kali ini, kita akan bedah Ramadan sebagai sebuah sekolah ketakwaan, sebuah program pelatihan intensif yang tujuannya jauh lebih dalam dari sekedar menahan lapar dan haus. Yuk kita mulai. Luar biasa banget kan harapannya? Berharap Ramadan terjadi sepanjang tahun. Kutipan ini langsung ngasih kita gambaran betapa spesialnya bulan ini. Ini bukan sekedar kewajiban biasa, tapi sebuah hadiah yang saking besarnya sampai-sampai para sahabat berharap ia nggak pernah selesai. Jadi, apa sih yang bikin bulan ini tuh begitu dirindukan? Yuk kita gali lebih dalam dari mana datangnya kerinduan yang begitu kuat yang dirasain oleh orang-orang beriman terhadap bulan yang penuh berkah ini. Coba deh kita resapi ini sebentar. Generasi awal Islam mendedikasikan setengah tahun hidup mereka cuma buat berdoa supaya bisa ketemu Ramadan. Dan setengah tahun sisanya mereka berdoa supaya ibadah mereka di bulan itu diterima sama Allah. Ini bukan sekedar tradisi, ini adalah puncak dari penantian spiritual sepanjang tahun. Coba lihat paket selamat datang yang udah Allah siapin ini, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, bahkan setan-setan yang paling bandel pun diikat. Allah tuh secara harfiah nyiptain lingkungan yang sempurna buat kita sukses, udah nggak ada lagi alasan. Ditambah lagi ada malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Wah, ini kesempatan yang terlalu berharga buat dilewatin gitu aja. Nah, kutipan yang satu ini benar-benar bikin kita berhenti sejenak. Coba bayangin, satu-satunya harapan mereka yang udah nggak ada di dunia ini adalah satu hari lagi di bulan Ramadan. Ini pengingat yang paling kuat buat kita, bahwa setiap detik yang kita punya di bulan ini adalah anugerah yang nggak ternilai harganya. Oke, setelah kita paham betapa istimewanya Ramadan, sekarang kita masuk ke intinya. Sebenarnya, buat apa sih ini semua? Apa tujuan akhir dari ibadah puasa? Jawabannya, cuma satu kata, takwa. Dan inilah landasannya, langsung dari Al-Quran. Perintah puasa itu datang sepaket sama tujuannya. Jelas banget, nggak ada yang abu-abu. Tujuan akhirnya cuma satu, supaya kamu bertakwa. Tapi, takwa itu apa sih sebenarnya? Apakah ini cuma perasaan yang datang dan pergi? Cukup nggak sih jadi muslim-musliman aja? Nah, di bagian ini kita bakal lihat perbedaan krusial antara takwa yang sementara dan komitmen seumur hidup. Slide ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada takwa musiman ya, kayak lampu hias gitu, cuma nyala pas Ramadan doang. Abis itu padam. Di sisi lain ada takwa paripurna. Ini api yang terus berkobar, jadi penerang sepanjang hidup kita. Nah, inilah tujuan yang sebenarnya. Ayat ini tuh kayak perintah buat kita ngejaga api itu tetap nyala. Allah nggak minta kita spiritual high sesaat, tapi kondisi iman yang konsisten, yang kita bawa sampai akhir hayat. Jadi takwa itu bukan kostum yang kita pakai, tapi identitas yang kita perjuangkan sampai mati. Terus gimana caranya ngebangun takwa paripurna ini? Ali bin Abi Thalib ngasih kita cetak birunya dalam 4 pilar fundamental ini. Rasa takut sama Allah, ngejadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, merasa cukup sama yang sedikit, dan selalu siap-siap buat hari kepulangan. Dan ini nih poin kuncinya, takwa yang sejati itu nuntut kita buat total. Nggak bisa kita jadi muslim di masjid tapi jadi orang lain di pasar atau di kantor. Islam itu bukan prasmanan, di mana kita bisa pilih-pilih sesuka hati. Aturan ibadah, sosial, dan hukumnya itu satu paket yang nggak bisa dipisah-pisahin. Nah, disinilah kita kembali ke metafora utama kita. Ramadan itu ibarat madrasah, sebuah program pelatihan intensif yang didesain buat ngebentuk jiwa kita, bukan cuma buat nahan lapar dan dahaga. Ini salah satu peringatan paling jelek buat orang yang puasa. Coba bayangin, sebulan penuh nahan lapar dan haus cuma buat dapat zong. Nggak dapat pahala sama sekali. Ini beneran bisa terjadi loh, sebuah kerugian total kalau puasa kita cuma sebatas fisik. Jadi, apa dong kurikulum di sekolah Ramadan ini? Nah, seperti yang kita lihat di sini, setiap bagian tubuh kita tuh punya mata pelajarannya sendiri. Mulut puasa dari bohong, tangan puasa dari nyakitin orang, hati puasa dari niat jelek. Ini bener-bener detox spiritual total. Hadis ini makin ngengesin lagi. Allah tuh nggak tertarik sama penderitaan fisik kita. Yang dinilai itu transformasi akhlak dan spiritual kita. Kalau omongan dan perbuatan kita nggak ikut puasa, ya capek-capek nahan lapar dan haus itu jadi sia-sia di matanya.
Sekarang ayo kita rangkum semuanya. Setelah sebulan penuh pelatihan ini, lulusan dari sekolah Ramadan ini harusnya kayak gimana sih? Apa dampaknya di dunia nyata? Dampak puasa yang benar itu luas banget, nggak cuma buat diri sendiri. Puasa itu harusnya numbuhin empati dan bikin kita peka sama ketidakadilan. Logikanya kan kalau kita belajar nurut sama aturan Allah soal makan minum, kita juga dilatih buat menerima dan cinta sama keadilannya dalam semua aspek kehidupan. Puasa yang benar bakal bikin kita benci sama segala bentuk kezaliman. Inilah wisuda kita. Ijazah kelulusan dari sekolah Ramadan itu bukan selembar kertas, tapi diri kita yang baru. Pribadi yang udah ditempa jadi lebih adil, lebih sabar, dan lebih bertakwa, siap bawa cahaya Ramadan ke 11 bulan berikutnya, dan semoga sampai akhir hayat. Mari kita tutup dengan renungan ini. Fokus Ramadan itu bukan soal apa yang kita tinggalin, makanan, minuman, tapi soal apa yang kita dapetin, karakter, kesabaran, dan ketakwaan. Jadi pertanyaannya untuk saya dan untuk Anda semua adalah, warisan abadi apa yang bakal kita bangun dari Ramadan tahun ini?